welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Almera Channel. Guys, jadi seperti janji aku lagi sama Kak Wirda. Jadi kami hari ini mau Q&A. Sebenarnya pertanyaan itu udah lama banget, tapi baru dibuat sekarang. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu udah aku pilih-pilih ya guys. Sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi kayaknya pertanyaannya tuh kayak melenceng gitu loh. Padahal aku nanyanya lain, kalian tuh jawabnya lain. Padahal pertanyaannya seputar mu'alaf gitu kan. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari Isti FRNI. Sejak kapan beliau pindah ke agama muslim atau mu'alaf? Awal masuk mengucap syahadat itu tanggal 20 Agustus tahun 2016 habis asar. Ya ampun, berarti udah berapa tahun nih Pak? 4 tahun sebulan ya. Ini Udah September kan? Udah 2 bulan ada. Sekarang 9 ya? Oh iya, ya Allah, ini dong kemarin ya. Jadi kakak ini masuk Islam gitu, pindah ke agama berarti udah 4 tahun 1 bulan ya. Wah, keren banget kak. Jadi gitu loh guys, kakak itu udah 4 tahun 1 bulan ya kak ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Alivia_RWT_123. Kenapa kakak itu pindah agama? kenapa pindah agama? Kenapa ya? Dapat hidayah. Cuman kalau dijabarkan di agama Islam tuh ngerasa damai aja, kayak hati tuh tenang. Dulu waktu masih di agama sebelumnya itu nggak takut apa-apa. Suka Islam itu senang ya. Sejak SD kalau nggak salah. Awalnya itu karena senang lihat orang pakai jilbab. Ya Allah. Nah, itu senang, cantik aja gitu. Terus kedua, Berarti emang udah ada di diri kakak ya? iya dari kecil gitu. Dari kecil memang senang aja lihat orang pakai jilbab. Terus yang kedua itu ngerasa kayaknya, maaf nih, di agamaku yang sebelumnya itu aku nggak pernah diajarkan berpakaian sopan itu seperti apa. Kayaknya ya, ngerasa damai aja gitu di agama ini. Dulu tuh di agama sebelumnya kalau misalnya ibadah itu kayak nggak pernah nyambung gitu loh. Misalnya kayak mana ya, ajarannya itu bertentangan aja sama batin. Jadi itu jawaban. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Dwi Ananda _1. Waktu kakak masuk Islam, gimana respon keluarga kakak? Awal masuk Islam itu masih nutupin. Ini awal masuk Islam itu pertama masih nutupin 2 hari kalau nggak salah. Ada lebih, hampir semingguan gitu. Masih belum berani ngomong. Terus kayak ibadah masih pergi ibadah aja. Cuman nggak ini karena masih takut, masih tahu. Dan nggak taunya waktu aku masuk Islam kan ada teman-teman nih, tuh kita di situ foto, di masjid foto, itu udah selesai syahadat foto, terus teman tuh masukin foto ke media sosial Facebook. Nggak taunya teman-teman yang agama yang masih sama kayak saya dulu itu ngasih tahu, nge-print fotonya, terus ngasih tahu ke keluarga. Terus keluarga masih diam aja sih, masih diam aja. Terus keesokan harinya itu kayak gimana ya, orang tuh kayak berubah aja. Aku pulang kerja tiba-tiba disuruh mandi, terus ngeliat di bak itu udah ada kayak daun sirih, terus apa gitu disuruh mandi, terus dimandiin ya. Saya kan orangnya nggak percaya dukun gitu kan, musyrik tuh. Jadi nggak mandiin aja. Terus yang selesai mandi, yang nggak masuk akalnya itu saya disuruh minum.
Minum gelas itu loh Nek, dikasih minum 1 gelas. Ada jambi-jambi ya kak? Iya, kayaknya iya. Masih tahu itu minumnya untuk apa, alasan orang itu buat kayak gitu apa, belum masih tahu. Cuman aku udah tahu. Udah tahu duluan ya nggak mampu lah kak. Jadi aku udah tahu maksud orang nih. Oh pasti mereka udah tahu gitu kan. Terus aku nolak minum dong, nggak mau gitu. Terakhir dipaksa. Jadi kita cekcok. Ternyata mereka bilang, kok ini didukunin, katanya kayak gitu. Didukunin masuk Islam lah gitu. Dukunnya Allah kak. Jadi kita di situ berantem. Di rumah itu kita ada 5 orang. Adik sepupu saya itu ada 2, tante saya 1, baru saya. Terus 1 lagi lupa siapa. Jadi gimana ya, orang tuh berusaha untuk mukul gitu loh, untuk mukul. Cuma entah kenapa orang tuh bilangnya tenaga aku tuh kayak harimau. Ya tante aku bilang sendiri gitu. Sampai orang tuh kewalahan. Kakak berontak berarti ya? Iya memberontak karena orang tuh kan mukul. Terus aku mau lari ditarik. Terus kayak ditarik hempaskan gitu loh. Aku merinding kak, sumpah. Demi Allah. Ya terus mungkin karena mereka kewalahan nelpon kayak saudara-saudaranya gitu. Kakak aslinya memang brutal nggak? Bahkan nggak pandai kelahi kan? Berarti itu kayak mujizat gitu ya. Jadi mereka nelpon, tante saya tuh nelpon keluarganya, family-nya. Nggak taunya datang tuh pakai mobil kijang lama itu. Nah, mobil kijang, 1 mobil sama satu keluarga yang motor. Masuk tuh ke rumah, nanya kenapa. Terus bilang kalau saya tuh masuk Islam. Terus tuh tante saya tuh ngomong gini, kayak itu didukunin. Soalnya tadi pas lagi ngeberontak dia tuh kayak harimau. Bilangin saya kayak harimau karena tenaga saya tuh kuat kali sih. Nah. Emang iya kakak ngerasa? Enggak ngerasa. Cuman pas dipukul itu kan hidung kan sensitif nih. Dipukul kan otomatis dipegang aja sakit kak. Dipukul kan berdarah. Cuman nggak berdarah. Nggak ada berdarah sama sekali. Sakit nggak? Enggak ada ngerasain sakit. Demi Allah nggak ada ngerasain sakit. Terus badan tuh dipukul biru, cuman nggak ngerasain sakit. Aku merinding, demi Allah aku merinding. Biru nggak ngerasain sakit sama sekali. Dia tuh makanya dia bilang sama saudaranya dia bilang dia kayak harimau katanya kayak gitu. Yang tadi tuh kayaknya bukan dia lagi gitu loh. Aku tuh makanya buat orang tuh kayak mendukung kakak ya. Jadi mikirnya aku tuh didukunin sama siapa gitu biar bisa masuk Islam. Sudah tuh kayak berdebat gitu. Yang di satu mobil itu ada orang tua yang dituakan gitulah, ngasih nasihat. Terus ada juga tuh bapak-bapak dulunya tuh Islam, cuman masuk murtad lah masuk Kristen. Dia masih ceramahin tuh, dia bilang, tau gak sih orang Islam tuh mereka tuh baca Al-Quran tapi mereka tuh gak tahu artinya sama sekali. Terus ada ibu-ibu lagi udah bisa ini nggak syahadat, bisa. Aku bilang gitu dong, bisa. Berani ya kakak lawan, ya Allah. Dia bilang, atau aku bilang bisa, coba. Ini dan pas di sebelah ini nih duduknya sebelahan. Disuruh syahadat, terus aku ucapin dong karena dia nyuruh ya. Pas selesai itu dia langsung mukul. Gimana ya? Mukul apa sih? Mukulnya gini. Nah, 2 kali dia mukul. Itu tante kakak itu ya? Enggak kenal itu siapa yang mukul. Astagfirullahaladzim. Kayak saudara yang tante itu disuruh syahadat. Padahal gak siapa-siapa kakak? Enggak siapa-siapa. Itu semuanya tuh bukan siapa-siapa. Oh ya. Tapi berhak lah ya, karena tapi sebenarnya enggak lah. Enggak ada hubungan keluarga sama aku juga gitu loh. Aku kan nggak kenal mereka gitu loh. Jadi pas disuruh ngucapin syahadat ya aku udah mau ngucapin dong kan. Selesai ngucapin syahadat dia langsung mukul. Dia dari sini pas dia di sebelah gini dia langsung mukul nih, kena ke mulut. 2 kali dia mukul 2 kali ke tabok ya namanya 2 kali. Terus tante saya datang dari depan mukul juga. Itu ada rasa sakit kan? Sama sekali enggak. Ya, harusnya kan berdarah nih bisa tapi yang keluar kayak pilar gitu aja. Sariawan? Enggak. Kan mulut. Sama sekali nggak ada merasakan apa-apa. Enggak. Ya Allah. Ibu tuh mukul, ibu tuh bilang gini,
saya gemetar kamu ngucapin itu. Dia ngomong sendiri, saya gemetar kamu ngucapin itu. Tapi kakak dipukulnya. Dipukul sama dia. Terus dinasihatin sama ada bapak-bapak yang dituakan di situ, kayak berdebat masalah agama lah gitu lah, berdebat. Terus aku ngasih pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang maksudnya menurut aku tuh nggak masuk akal aja gitu di agama aku yang sebelumnya. Terus saya mau ngomong nih, ngasih pertanyaan, dia jawabnya gini, itu kan belum, itu udah diperbaharui gitu lah, kitabnya udah diperbaharui gitu. Udah gitu bikin saya capek. Itu kan daripada dipukul. Terus ada om saya tuh kebetulan dia kan supir, jadi kebetulan nggak di rumah. Itu yang paling ngeri ya? Itu yang paling ngeri. Kalau misalnya dia di rumah, itu ya dia ada telepon dan nelfon tante sama saudara yang di situ. Dia ngomong gini, kalau misalnya aku di situ tanam aja lah, kayak udah nggak apa tanam aja. Jadi dia tuh nyuruh aku ditanam hidup-hidup gitu. Kayak dikubur hidup-hidup kan? Iya, dikubur hidup-hidup. Tapi hebat ya. Kenapa bisa lolos sih? Karena rame ini. Iya, kan kenapa bisa lolos? Karena kayaknya kalau misalnya dipanjangin bakalan nggak selesai itu sampai jam 2 malam. Astagfirullahaladzim, kakak dihajar? Itu berdebat ya. Oh, tapi tetap dihajar? Iya, ada yang mukul. Kalau kakak mati pun kemarin kakak nggak masalah? Ya, Kayak misalnya gitu. Ya mau gimana kayak gitu lagi. Cuman pas dipukul itu berharap ada yang nolongin. Berharap ada yang nolongin, ada yang ngasih Pak RT gitu. Ini nggak ada sama sekali. Gimana berani? Nggak akan ada yang berani loh kak? Biasanya kayak gitu. Nggak ada yang berani sama sekali. Ngasih Pak RT itu nggak ada. Berharapnya gitu, ya Allah gitu. Cuman pas mereka mukul itu, karena kemarin itu kan masih belum mengerti. Baca doa gitu. Dalam hati itu cuman kayak baca aja, syahadatnya dalam hati. Jadi kakak ucapan saja. Itu aja yang diucapin karena itu yang tahu cuma itu aja. Terus terakhir sampai jam 2:30 akunya yang udahlah, kalau misalnya diterusin bakalan panjang gitu, bakalan aku nggak akan bisa lolos keluar dari rumah itu. Terakhir aku bilang ya udah, kalau misalnya kalian itu percaya aku didukunin, ya udah obatin, aku bilang gitu dong. Tapi kalau misalnya nanti bukan didukunin gimana, aku bilang gitu. Terus mereka diam aja. Terakhir air minum yang mau dikasih ke aku tuh aku minum aja. Udah aku minum, di situ mereka nggak ngasih aku kerja lagi, biar ini mungkin mereka takut aku kabur atau gimana. Cuman karena aku ada tanggungan, ya udahlah kerja aja. Cuman di situ diantar jemput tiap hari. Perginya diantar, nanti makan siang dijemput, terus makan siang diantar, nanti dijemput sebelum pulang kerja dijemput. Terus keesokan harinya aku pulang kerja, ada nih orang yang nelfon, pertama kan aku ke tante, terus tante ngasih teleponnya ke aku, disuruh ngomong nih. Tadi ngomongnya tuh suaranya biasa aja deh, cuma pas kayak entah suaranya kayak suara kayak nggak ngerti gimana ya. Tadi itu dia masih ngomong kayak suaranya kayak anak muda gitu lah. Jadi berubah atau orangnya berubah? Ngomong enggak, kayak entah suhunya masuk ke dalam tubuh atau gimana, nggak ngerti juga. Iya, berarti melalui telepon gitu ya? Iya, terus dia bilang ini kau ini diobatin, terus dukunnya kuat kali katanya gitu. Terus dia bilang gini, kau mau diobatin nggak katanya gitu. Cuma karena kan aku yakin bukan didukunin, ya udah obatin aja, aku bilang gitu. Istilahnya kayak nantangin gitulah. Nah, terus dia bilang gini, sebelum matahari terbit besok pagi kau mandi pakai air ini, air jeruk purut, kayak mandi apa ya, kembang rupa ya, apa sih, kembang bunga, pokoknya itu pakai, tapi jeruk purut aja ya. Pakai jeruk purut itu 2 dibelah, sebelum dimandiin itu diolesin ke pusat aku, diolesin ke pusat aku. nggak masuk akal ya kayak tahu ya Allah. Diolesin ke pusat, terus disuruh besok pagi pas terbit matahari terbit tuh langsung mandi gitu. Terus aku mandiin aja, cuma karena disuruh keramas sih, cuman aku nggak ini kan mandi nggak ditemenin. Iya, jadi pura-pura aja.
Udah gitu, terus itu dimandiin juga, nggak dimandiin sih, cuma kayak disiram-siram pura-pura kayak mandi gitu. Mandinya pakai air biasa, nggak pakai air yang di ember yang ada jeruk purutnya. Keesokan harinya itu, paginya mau berangkat kerja, ada itu ibu-ibu yang dia ngakunya punya kayak gimana ya bilangnya, kayak ada taunya, bukan ya, kayak itu ya. Nggak tahu indra keenam ya apa sih? Kayak ada indra keenam, dia ngakunya sih ada indra keenamnya gitu. Terus dia bilang, oh nggak bisa nih, kita nggak boleh ngelepasin dia gitu, bilangnya aku nggak boleh ngelepasin, jangan lepasin masuk ke Islam gitu, karena aku udah bosan gitu-gituin, yang disuruh ini, disuruh minum ini, disuruh mandiin ini. Aku kabur jam 1:30, aku kabur 1:30 siang, kabur dari tempat kerja, kaburnya. Kabur selama 3 hari nggak masuk kerja, itu ditungguin, dicariin sampai teman-teman aku dicariin semua. Tapi itu teman kakak nggak ada yang tahu nggak kabur mana? Tahu ya, Oh, ada yang kerja, ada nggak ini nggak ngasih tahu. Banyak sampai ke kantor, sampai bos, sampai mereka bilang sama bos, udah pecat aja dia katanya gitu. Untung bosnya bilang itu bukan masalah, itu masalah pribadi, nggak bisa disangkut pautin sama masalah pekerjaan gitu. Terus terakhirnya adiknya bapak aku tuh bilang gini, pesan ke orang tua temen aku pas nyariin aku tuh, dia bilang gini, ya udahlah Bu, saya minta tolong diajarin aja lah dia, katanya gitu, maksudnya ajarin di agamanya dia, ajarin dari sekarang. Jadi intinya keluarga aku tuh kecewa berat, sampai sekarang tuh masih banyak yang nggak terima sih, cuman ada yang udah nerima gitu. Berarti nggak pernah pulang lagi kakak? Nggak pernah pulang. Yang nerima tuh kalau ketemu ya ketemu di luar aja. Ketemu di luar aja. Yang nerima tuh ya kita ketemu di luar aja, karena takut keluarga lain tahu, takutnya nanti dia dimusuhin juga. Oh iya. Itu guys ceritanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ananda_1. Apakah kakak sudah menikah? Sudah. Nikah itu tahun 2018. Berarti kakak masuk Islam bukan karena menikah? Bukan. Hebat ya Allah. Aku masuk Islam tuh tahun 2016, menikah tahun 2018. Beruntung. Berarti itu belum kenal sama suaminya pas waktu masuk Islam? Udah kenal, satu kerjaan malah, teman kerja. Tapi kayak nggak ada pacaran gitu, enggak. Berarti nggak ada hubungannya sama suaminya, enggak. Hebat ya Allah. Kita satu kerjaan aja gitu. Dulu awalnya takut tahu masuk Islam tuh nanti kehidupan kedepannya seperti apa, kan itu udah sebatang kara ya. Terus harus ngekos, nggak ada keluarga. Mikir juga sih, besok saya nikahnya gimana gitu. Yang mau nikahin ada nggak ya yang mau nikah sama aku gitu kan, takut juga sendiri, nggak mungkin sendiri terus nggak ada keluarga. Berarti ada kepikiran kayak gitu ya kak? Ada kepikiran, ya Allah, berman yang pasrah aja gitu, mau Allah kasih kapan jodohnya, berdoa aja sih. Berarti selama 2 tahun sendiri kan? Sendiri. Hebat. Ya, jadi ini pertanyaan yang terakhir guys. Ini pertanyaan terakhir dari Tuti_567. Ada nama sebelumnya nggak kak? Maksudnya ada nama di agama sebelumnya? Ada. Nama sebelumnya itu Masih Berliana Setumorang. Dan setelah Islam namanya jadi Wirdatul Husna Setumorang. Apa bukan marga ya kak? Iya marga. Oh marga kan? Berarti marga tetap ya kak? Tetap nggak bisa hilang itu mah. Oh, jadi gitu guys, ya Allah terharu banget. Berarti kakak kayaknya dari 1001 orang yang beruntung ya? Banyak sih banyak. Teman-teman ada juga yang masuk. Teman kantor juga ada. Jadi pertanyaan kalian udah dijawab semua sama Kak Wirdatul Husna. Jadi yang nggak kejawab itu kayaknya pertanyaannya yang aneh-aneh lah ya, yang nggak seputaran mualaf yang aku buat di Q&A itu di story. Jadi segitu aja video Q&A-nya guys. Makasih yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Next kalian komen di bawah aku mau buat video apa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.